Keinformasi lain, pemirsa, jenazah staf KBRI Peru Zetro Leonardo Purba yang tewas ditembak di kota Lima, Peru, tiba di tanah air. Jenazah Zetro diterbangkan dengan rute Peru, Amsterdam, Kuala Lumpur, Indonesia, menempuh perjalanan sekitar 40 jam. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah staf KBRI Peru, Zetro Leonardo Purba, di Terminal Kargo Jenazah, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jenazah diterbangkan dengan rute Peru, Amsterdam, Kuala Lumpur, Indonesia, yang menempuh perjalanan sekitar 40 jam. Sebelum dibawa ke rumah pribadinya di Ciputat, Tangerang Selatan, jenazah lebih dulu dibawa ke rumah duka Sentosa RSPAD Jakarta. Setelah dilakukan serah terima antara Menteri Luar Negeri dengan keluarga. Sebelumnya, media Peru melaporkan aksi penembakan di wilayah distrik Lince, Peru pada Senin waktu lalu. Akibat serangan ini terdapat korban jiwa seorang pejabat diplomatik Kedutaan Besar Indonesia di Peru. Korban Zetro Leonardo Purba ditembak 3 kali oleh orang bersenjata beberapa meter dari apartemen yang ia sewa bersama istrinya. Usai ditembak, Zetro dibawa ke klinik Javier Parado. Namun dokter menyatakan korban meninggal saat berada di klinik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, geger seorang pria tewas terjatuh dari lantai 5 pusat perbelanjaan di kawasan Roxy, Jakarta Pusat. Polisi memeriksa rekaman CCTV untuk mengetahui penyebab tewasnya korban. Bunuh diri. Kacau. Pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat digemparkan dengan tewasnya seorang pria usai terjatuh dari lantai 5 area parkir. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa, tergeletak di area parkir bersimbah darah. Dari hasil identifikasi yang dilakukan polisi, korban berinisial H berusia 25 tahun. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab tewasnya pemuda tersebut, apakah bunuh diri atau ada unsur lain yang mengarah pada tindak pidana. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi, polisi juga tengah memeriksa CCTV yang ada di lokasi kejadian. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan autopsi. Dari Jakarta, Ranu Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 12 bangunan liar semi permanen hangus di Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara di Palmerah, Jakarta Barat, kebakaran hebat melalap gudang oli bekas. Kebakaran besar juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur, hingga membuat warga panik. Api menghanguskan 12 bangunan liar yang dijadikan tempat tinggal pegawai ekspedisi di kolong tol Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Penghuni pun panik melihat kobaran api yang besar. Petugas damkar Jakarta Utara segera berjibaku memadamkan api agar tidak terus membesar dan terjadi perambatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kebakaran juga terjadi di kawasan Palmerah, Jakarta Barat dan melalap gudang oli di Jalan Brigjen Katamso. Besarnya kobaran api serta banyaknya tumpahan oli membuat petugas sempat kesulitan dan berupaya agar tidak terjadi pengerebetan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam dikerahkan. Kebakaran juga melalap 3 rumah di kampung padat penduduk kawasan Sidosermo 3, Surabaya, Jawa Timur. Warga mengaku api pertama kali muncul dari atap rumah kos warga. Warga sempat berupaya memadamkan dengan alat seadanya, namun ternyata api kian membesar dan merembet ke sejumlah bangunan lainnya. Api baru bisa padam 1 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mobil dan motor yang tengah melintas ringsek tertimpa pohon besar jenis jambon sepanjang 7 meter di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara di Lembang, Bandung Barat, 2 rumah rusak berat akibat tertimpa longsor usai hujan deras mengguyur. Beruntung kondisi rumah tengah kosong sehingga tidak ada korban jiwa. Kejadian di Jalan Panjang Kelapa II depan
Warga dikejutkan tumbangnya pohon jenis jambon setinggi 7 meter di Jalan Panjang Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, saat kejadian, satu unit motor dan mobil yang tengah melintas tertimpa dan ringsek. Beruntung pengemudi mobil selamat, sementara pengendara motor menderita luka di punggung dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Usai kejadian, petugas Dinas Pertamanan Jakarta Barat diterjunkan untuk memotong pohon yang menutup jalan. Usai seluruh batang pohon dievakuasi, arus lalu lintas sudah bisa dilalui kendaraan. Sementara itu, longsor terjadi usai hujan deras mengguyur Kampung Junghun, Desa Jayagiri, Lembang, Bandung Barat. Akibatnya 2 rumah warga rusak tertimpa material longsor. Beruntung saat kejadian rumah dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa, namun sejumlah perabotan rusak. Petugas juga belum melakukan pembersihan material longsor karena khawatir masih terjadi longsor susulan. Untuk sementara seluruh penghuni harus mengungsi mengingat hujan masih berpotensi turun di wilayah Lembang dan sekitarnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, tak puas dengan hasil tes DNA Bareskrim Polri, Lisa Mariana mengajukan tes DNA pembanding. Kali ini Lisa meminta Ridwan Kamil melakukan tes DNA ulang di rumah sakit di Singapura. Melalui kuasa hukumnya, Lisa Mariana mengajukan tes DNA pembanding di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Lisa beranggapan tes DNA perlu diulang terhadap dirinya, Ridwan Kamil, dan anak Lisa Mariana. Menurut kuasa hukum, permintaan tes ulang itu bukan untuk membantah hasil tes DNA Bareskrim Polri, namun hanya untuk meminta hasil pembanding atau second opinion. Permintaan tes DNA ulang ditembuskan ke Kapolri hingga KPAI. Sebelumnya dari hasil tes DNA Bareskrim Polri, Ridwan Kamil bukan merupakan ayah kandung anak Lisa Mariana. KPK kembali memeriksa Ustadz Khalid Basalamah atau KHB terkait dengan korupsi kuota haji dari Kementerian Agama pada tahun 2024. Usai diperiksa selama 7 jam, KHB menyatakan menjadi korban dari agen travel haji yang mendapatkan kuota haji furoda. Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 terus ditelusuri penyidik KPK. Kemarin penyidik Komisi Anti Rasuah kembali memanggil dan memeriksa selama 8 jam Direktur Pemilik PT Zahro Auto Mandiri, Uhutur, Khalid Zid Abdullah Basalamah atau Ustadz Khalid Basalamah. Usai menjalani pemeriksaan, Khalid menyatakan dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda. Namun ada sebuah agen travel bernama PT Muhibah Mulia Wisata menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus dan sudah ada 122 jemaah yang terdaftar. Ia pun diajak PT Muhibah menggunakan visa haji khusus dengan tambahan kuota resmi dari Kemenak. Furoda itu kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, itu jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'udin dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Atas dasar ini, Khalid menyatakan dirinya sebagai korban dari agen travel. Karena seluruh jemaah diiming-imingi pindah dari haji furoda menjadi visa khusus. Sementara itu, jubir KPK menyatakan saat ini Khalid Basalamah masih berstatus sebagai saksi fakta selaku pemilik travel haji. Dari Jakarta, Ahmad Al-Fikri, iNews melaporkan.